sebenarnya keberhasilan sebuah acara itu terletak pada MC. Iya, iya, iya. Nah, untuk menjadikan seseorang itu master of ceremony, Iya, iya. tentu dia memiliki kelebihan-kelebihan lain Betul. Hmm, dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, betul, betul. gitu. Pertama, kelebihan dia mental. Ah, Mental, satu keberanian untuk berbicara, mengungkapkan sesuatu di depan orang banyak. Nah, yang kedua, vokal. Vokal itu ya dia harus memiliki vokal yang memang ketika orang mendengar vokal dia itu orang terhanyut, iya, iya. terkesima. Nah, ini Oh, iya. kadang-kadang ada beberapa pembawa acara mereka memiliki vokal-vokal yang bagus, Iya, iya. vokal-vokal yang bagus. Ketika dia membawakan acara, orang tuh enak, Ah, nyaman, betul. sejuk mendengarkan dia. Saya dulu awalnya memang saya seorang penyiar radio. Wes, Nah, seorang lengkap penyiar pengalamannya nih. radio, Ustadz ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi di sana kita pernah dididik bagaimana olah vokal, Iya, olah iya. vokal kita, terus jenis pernapasan untuk mengeluarkan vokal. Ah, Nah, jadi itu dilatih semua, Ustaz. Nah, radio dengan televisi itu berbeda, berbeda, ya. Tetapi yang dilihat, kalau TV itu visual, visual itu orangnya iya, iya. kelihatan, visualnya kan. Bagaimana yang pembawa berita itu, wah kelihatan orangnya yang cantik, Iya, iya. apa-apa dan lain sebagainya. Nah, kalau radio Oh, enggak. itu lebih Ah, menantang lagi ya. iya, Jadi gimana orang cuman mendengar, tapi seakan-akan iya. melihat sesuatu gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. itu hebatnya radio itu audio. Heeh. Orang mendengar, tetapi orang itu tidak tahu siapa yang suara siapa Iya, itu. iya. Heeh. Karena banyak ketika orang melihat, kopi darat kata orang tuh Nah, kopdar kopi ya. darat dengan penyiar itu, wah Nah, lain ya. kaget, suaranya bagus, indah, besar. Nah, Ketika ngelihat orangnya, wah kecil banget. betul, Nah betul. itu hebatnya audio itu kan. Audio. Heeh. Seorang pembawa acara itu harus mempunyai wawasan yang tinggi, Betul. wawasan Hmm. tinggi. Contoh, ketika dia sedang membawa acara, ada kalimat atau bahasa yang dia ungkapkan itu salah. Iya, iya. Nah, Heeh. atau tidak enak didengar. Wah, wah, Nah, ini karena dia pengalaman master, untuk yang muda-muda ini. iya benar saat. Terima kasih Ustaz Iya. berbagi nih Ustaz. Jadi karena Heeh, dia ya. master, Heeh. katanya MC itu Heeh. master of ceremony, karena dia master, Ya. dia bisa langsung menghandle. Kesalahan tadi dia sadar, Heeh. tapi karena dia master, dia bisa langsung menghandle, Menetralisir gitu ya. menetralisir dengan sikap, gaya, terus pembicaraan, lontaran-lontaran, Iya, iya, iya. apa itunya. Jadi orang yang mendengarkan, oh itu bukan satu kesalahan, Heeh. tetapi satu bentuk Oh iya, hiburan. betul, betul. Jadi satu bentuk hiburan. Itu. Makanya, untuk menjadi seorang MC, Master of Ceremony itu, pertama dia harus punya jam terbangnya yang banyak, Gitu ya. terus wawasannya yang tinggi, Heeh. karena dia bisa menghandle dengan wawasan yang tinggi tadi, dia bisa menghandle kesalahan-kesalahan. Iya, Yang selanjutnya dia harus bisa peka terhadap lingkungan, iya, iya. peka terhadap lingkungan. Misalnya lingkungan yang pada saat itu ada misalnya tamu, Iya, iya. yang dia datang, rupanya terpleset lah. Heeh. Nah bagaimana seorang MC Heeh. Iya, iya. tidak merendahkan tamu itu, Heeh. tetapi tamu itu dia senang dengan plesetan tadi. Iya, iya. Seharusnya dia jatuh, tapi dengan pembawaan seorang master of ceremony tadi, itu menjadikan dia bangga dengan kejadian yang dia Iya, alami. iya. MC ini bisa menjadi profesi, Iya, iya. profesi, dan bisa menghasilkan uang Betul. dengan banyaknya event-event, acara-acara, ya otomatis akan menambah penghasilan kita kan karena kita sering diundang. Nah, tugas kita apa? Meningkatkan keahlian, keprofesionalitas kita dalam ke-MC-an. Nah, salah satu bentuknya selain suara dan lain sebagainya adalah apa? Itu bentuk badan kita, terus cara berpakaian kita. Kan nggak enak, Tan. Kita orang yang dilihat oleh ratusan mata,
tapi pakaian kita nggak senonoh, atau pakaian kita kurang baik, Iya, iya, iya. sepatu kita nggak disemir, Hmm. ratusan mata yang melihat kita itu kan dia menilai. Makanya salah satu kiat yang Ya. pernah saya berikan kepada kawan-kawan yang baru mulai menjadi MC atau sering bawa acara, kata saya begini, ketika kita megang mic, bagaimana orang itu tidak melihat wajah kita. Nah, Maksudnya gimana tuh? tidak Ini melihat wajah ilmu kita. baru nih, netizen. Nah, itu. Wah, gimana Sob? Ketika kita megang mic, megang mic, orang tidak melihat wajah kita. oh iya, iya. Wah, gimana caranya? Ah. Kata saya, karena mata-mata orang yang melihat ada di hadapan kita, rata-rata melihat kita, wajah kita dinilainya, hidung kita dinilainya, mata, terus kumis kadang-kadang dinilai oleh mereka. Nah, sekarang dengan penilaian-penilaian, tatapan-tatapan mata itu membuat kita grogi. Betul, betul. Nah, bagaimana supaya mereka tidak menatap wajah kita, tidak menilai wajah kita, tapi menilai yang lain? Nah, kata saya apa? Coba kamu pakai cincin yang paling bagus. Oh, pakai di sebelah kanan. Di sebelah kanan cincin yang bagus. Jadi ketika orang melihat kita, bukan fokusnya ke wajah kita, tetapi fokus ke cincin itu. Makanya saya sering ketika bawa acara, sering pakai cincin di sebelah kanan. Karena ketika pakai mic, megang mic, orang tidak melihat wajah saya, tapi melihat cincin yang saya pakai. Biarlah mereka menilai, wah itu jenis zamrud. Oh itu kan, telinganya mendengar apa yang kita ini bicarakan, matanya melihat zamrud yang ada di tangan kita. Timbulkan kepercayaan diri pada diri. Nah, kepercayaan diri itu akan ada pada diri kita, kalau kita meyakini tentang diri kita. Misal, ketika kita mau tampil, kita percaya diri kita bahwa wajah kita ini cukup digemari oleh orang. Senyum kita, nah ini. Berarti harus latihan senyum di depan cermin. Sering di depan cermin. Oh, gimana senyumnya? Jadi kalau mau tampil itu kita menilai diri kita dulu di depan cermin. Terus bajunya kita nilai. Terus sikap berdirinya. Oh gitu saja. Iya, jangan kita misalnya cara berdiri. Kita seorang pembawa acara, tangannya masuk kantong. Ketika kita berdiri, gaya itu. Enggak. Itu ada cara kita tatap, cara letak tangannya bagaimana, itu semuanya. Nah juga biasanya banyak MC-MC kita yang di tempat-tempat kita, ketika mereka membawa acara, mereka sering pakai kopelan besar atau buku. Gitu ya. Nah itu mengurangi sebenarnya, gitu, mengurangi. Ya, kita sebagai yang undangan atau yang melihat itu terkesan kayak tidak siap gitu. Kadang nggak siap, benar. Jadi bagusnya gimana tuh? Bagusnya kita pakai kartu. Jadi sejenis kartu, ya sebesar telapak tangan itulah kita anuin kartunya kan. Nah, jadi udah di sana sudah kita bikin kalimat-kalimat, pendahuluan apa-apa, susunan acaranya. Jadi tidak terlihat itu gimana kata Ustadz tadi, tidak siap tadi kan. Betul. Nah kalau dia pakai kartu dia kan begini. Nah berarti kayak sulap Ustadz, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dikira lihat tangan aja ya, padahal ada sesuatu di balik tangan. Ya, tapi adik-adik yang MC sekarang malah sudah canggih. Mereka bikin kartu untuk alas penutup mereka itu, susunan acara itu mereka bikin yang bagus, cuman kecil, jadi tidak kelihatan. Kertas yang susunan acara tidak kelihatan, tetapi yang ditampilkan adalah casing yang bagus itu. Jadi orang kadang-kadang mata mereka juga menatap di casing ini. Untuk mengurangi para audien itu melihat wajah kita. Jadi mereka MC itu juga bisa istilahnya memacu adrenalin seseorang. Orang yang dia takut untuk tampil ketika ini, dengan pembawa acara yang memberikan sugesti, dengan vokalnya, dengan cara penyebutannya, dengan suaranya yang ini, membuat seseorang itu
yang tadi nggak berani tampil menjadi tampil. Nah, Berarti itu MC dia harus punya sebagai kekuatan. motivator juga. Motivator Iya, juga. iya, memberi motivasi. Ah, Jangan malah mengecilkan gitu kan. iya, itu. Jadi dia sifatnya memberikan kedamaian kepada orang-orang lain kan. Nah, itu makanya salah satu pendukungnya adalah memiliki vokal, jenis vokal yang baik, yang bagus. Nah, itu. Kadang-kadang ada MC yang cempreng itu ya. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang mendengarnya gimana, tapi ada yang vokalnya bulat. Nah, Gimana itu tuh saat bulat? ya bulat itu enak didengar, suaranya menggema, ini di telinga kita intonasi enak dengan tidak terlalu intonasinya. cepat gitu. Iya, itu. Daripada itu juga Ustadz sebenarnya sound system itu mendukung sekali untuk keberhasilan kita sebagai pembawa acara. Untuk menguasai masa. Iya, ini. Mic itu ada mic yang bagus, ada yang mic nggak bagus, dan ada mic-nya. Itu makanya ada mic yang mahal, ada yang mic-nya murah. Apa bedanya tuh? Ini apa sensitivitasnya? Oh, sensitif. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak tuh. Enggak, suaranya kita sedikit saja, tapi mic-nya itu sudah nyambung. Terus ada mic yang jauh, ada mic yang harus didekatkan, bahkan dimasukkan ke mulut, baru bisa kedengeran. Nah itu. Tapi ada yang sensitifnya bagus, dia agak jauh, enak, vokalnya kedengeran enak. Nah, itu sebenarnya naruh mic itu begini, San. Di sini aja, Dan. Nah, di sini. Di dagu boleh, ada juga di sini, tapi tidak boleh nutupin ini. Oh, nutup wajah. Oh iya, nutup wajah enggak itu. Gantengnya ketutupan. Iya. Kan aksesoris kita kan salah satunya, makanya kata saya tadi persiapan kita menghias aksesoris kita adalah wajah. Kumis harus dirapikan, kacamata, belilah kacamata yang bagus. Nah, karena apa? Ketika kita di mimbar, ratusan mata akan melihat ke kita semuanya, dan mereka mempunyai penilaian. Nah, untuk menghindari penilaian-penilaian yang kurang bagus, maka sebelum kita naik ke panggung, kita harus memiliki dan mengoreksi penampilan kita sendiri. Betul. Ya takut nanti Star kita buru-buru naik ke panggung, rupanya seliting kita masih terbuka. Bahaya. Oh, bahaya Star itu kan. Gitu aja Star. Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa dari beliau. Kayaknya antum perlu buka kursus singkat nih, Ustaz. Iya, boleh. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat yang disampaikan oleh Bapak Harpin Gelora. Semangat menggelora. Semangat. Iya. Kalau Harpin itu apa sih? Harpin itu harapan. Oh, harapan. Iya, bahasa harapan. apa itu? Bahasa apa? Nah, orang tua dulu karena dia punya anak yang pertama, meninggal dunia. Lantas kemungkinan kenapa ada geloranya itu bersemangat ingin punya anak lagi. Mungkin itu berharap. kan, mungkin berharap. Ya, alhamdulillah nongol juga.